Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni Kartika selaku dosen mata kuliah psikologi sekolah yang telah memberikan kami kesempatan berupa tugas untuk mereview jurnal, yaitu jurnal psikologi sekolah. Adapun jurnal yang akan kita review pada kesempatan kali ini terdapat atau terbagi dua. Yang pertama jurnal Indonesia dan yang kedua jurnal internasional. Jadi topik jurnal yang akan kita review pada kesempatan kali ini yaitu efektivitas sekolah online. Jurnal yang akan kita review pertama atau kita presentasikan hasil reviewnya yaitu jurnal Indonesia, dan kesempatan kali ini saya serahkan kepada saudara Puput untuk mempresentasikan hasil review jurnal Indonesianya. Baik, terima kasih Mas Farul atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Puput Wayu Astiti. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya review yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pengajaran Online pada Masa Pandemi COVID-19 dengan Metode Survei Sederhana, yang ditulis oleh Nova Irawati Simatupang, Sri Rejeki Ignasia Sitohang, Angelia Patricia Situmorang, dan Ismeni Martalena Simatupang, yang ditulis pada tahun 2020 dengan volume 13 nomor 02 halaman 197 sampai 203. Selanjutnya yaitu latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Seperti yang kita tahu, virus corona membawa dampak bagi seluruh bidang, terutama di bidang pendidikan. Tidak hanya murid saja yang menjadi korban, namun juga guru-guru yang mengajar. Di saat kegiatan berlangsung, perlu diperhatikan bagi guru untuk melihat keefektifan pembelajaran, yang mana tidak hanya dilihat dari hasil belajar siswa tersebut, namun juga dilihat dari proses selama pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa terkait efektivitas pelaksanaan pembelajaran online dari sudut pandang guru, khususnya guru-guru yang mengajar di wilayah Jakarta Utara. Selanjutnya yaitu landasan teori. Penelitian ini menggunakan landasan teori yang menjelaskan keefektifan program pembelajaran, yang menurut Rohmawati pada tahun 2015, ciri-ciri keefektifan program pembelajaran adalah dengan berhasilnya mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditentukan, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan-tujuan instruksional, dan memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu survei secara online. Metode ini termasuk dalam metode kuantitatif. Metode survei sendiri yaitu informasi yang dikumpulkan dari responden melalui angket atau kuesioner yang didiskusikan secara langsung ataupun melalui perantara media online. Subjek sendiri 35 orang responden sebagai sampel yang terdiri dari guru sekolah dasar di wilayah Jakarta Utara yang melakukan pembelajaran daring atau online. Instrumen sendiri menggunakan 4 kategori, yang mana 4 kategori tersebut dikembangkan menjadi 14 pernyataan. Nah, ini adalah 4 kategori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama kategori kesiapan, kategori media pembelajaran, ketiga kategori tanggapan, dan keempat kategori kebermanfaatan. Berikut merupakan rincian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana telah dibagi menjadi 4 sesuai dengan 4 kategori yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran online. Kategori ini dibagi menjadi
satu pernyataan saja, yaitu pada masa pembelajaran online, saya mengajar dengan menggunakan media pembelajaran online. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran online. Kategori ini dibagi menjadi beberapa pernyataan, yaitu A. Saya menggunakan media pembelajaran online yang sangat bervariasi. B. Saya merasa media pembelajaran online yang tersedia saat ini tidak optimal dalam mengajar materi yang saya ajar. Yang ke-C, siswa saya lebih mudah mengerti ketika saya mengajar dengan media pembelajaran online. D. Pembelajaran online yang saya bawakan dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya yaitu kategori nomor 3, tanggapan guru tentang sistem pembelajaran online. Kategori ini juga dibagi menjadi beberapa pernyataan, antara lain A. Media pembelajaran yang saya gunakan terkadang tidak sesuai dengan materi pelajaran. B. Saya merasa lebih mudah mengajarkan materi pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis online. C. Saya mendukung pelajaran online untuk digunakan di sekolah. D. Tanggapan yang diberikan siswa terhadap materi yang saya ajarkan dengan online terkadang tidak bagus. E. Saya lebih suka mengajar menggunakan media pembelajaran online daripada mengajar bertatap muka secara langsung. Yang terakhir yaitu kategori 4, kebermanfaatan pembelajaran online. Kategori ini juga dibagi menjadi beberapa pernyataan, yaitu A. Hasil belajar yang diperoleh siswa saya lebih baik ketika saya mengajar dengan menggunakan media pembelajaran online. B. Hasil belajar yang diperoleh siswa saya lebih buruk ketika saya mengajar dengan menggunakan media pembelajaran online. C. Pengambilan nilai yang saya lakukan terhadap siswa tidak efektif. D. Saya lebih suka mengajar menggunakan media pembelajaran online daripada mengajar bertatap muka secara langsung. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Seperti yang kita lihat dari gambar tersebut, 58% menunjukkan sangat setuju, 39% menunjukkan setuju, dan 3%-nya lagi yaitu ragu-ragu. Di sini membuktikan bahwa sebagian besar responden sudah siap untuk melakukan pembelajaran online. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya masih perlu untuk melakukan pelatihan pembelajaran online kepada guru-guru, yang mana dari hasil tersebut kita lihat 3% masih ragu-ragu. Selanjutnya yaitu hasil yang kedua, media pembelajaran. Pada gambar kedua ini, hanya 42 responden yang menyatakan senang dengan menggunakan media pembelajaran online. Sementara 58 lainnya menyatakan tidak senang dengan menggunakan media pembelajaran online ini. Di sini dapat kita lihat, meskipun data sebelumnya menunjukkan bahwa 58% responden siap dengan pelaksanaan pembelajaran online, tetapi yang senang dengan menggunakan media ini tidak sampai 50%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain guru yang belum terbiasa dengan pembelajaran ini, atau ketersediaan sarana maupun kuota yang tidak mencukupi, atau bisa jadi juga kondisi lingkungan yang kurang mendukung saat media pembelajaran online tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dari kategori yang ketiga, tanggapan guru dengan sistem belajar online. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, persentasinya yaitu 3% sangat setuju, 18% setuju, 24% ragu-ragu, 45% tidak setuju, dan 10%-nya lagi sangat tidak setuju. Bisa kita lihat persentase jawaban dari responden yang menunjukkan bahwa lebih banyak guru tidak setuju jika pembelajaran online diterapkan di sekolah. Data menunjukkan bahwa hanya 21% responden yang memberikan tanggapan positif terkait penerapan pembelajaran online.
Di sini juga dijelaskan bahwa media pembelajaran online seharusnya bisa diterapkan di sekolah, akan tetapi dengan waktu yang berbeda di waktu-waktu tertentu saja. Ini juga membuat supaya siswa mendapatkan pengetahuan baru, dan jika ada hal-hal yang di luar dugaan seperti mewabahnya virus corona ini tidak membuat siswa kaget. Hal ini juga dilakukan agar guru memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran online dan mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan. Berikutnya yaitu hasil dari kategori yang keempat, yaitu kebermanfaatan belajar online. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, 8% sangat setuju, 16% setuju, 29% ragu-ragu, dan 45% tidak setuju, dan 2% lainnya sangat tidak setuju. Berdasarkan uraian tersebut, ternyata hanya 24 guru yang memberikan respon positif terkait peningkatan hasil belajar siswa selama melaksanakan pembelajaran online ini. Untuk sebagian guru, media pembelajaran online ini sangatlah membantu, dan untuk sebagian lagi ternyata belum cukup membantu untuk mentransfer ilmu dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini, yang mana dirangkum melalui 4 kategori yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu kategori kesiapan. 58% responden siap mengikuti perubahan dan mendukung arahan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran online. Yang kedua, media pembelajaran online. 42% responden senang dalam menggunakan media pembelajaran online. Yang ketiga yaitu kategori tanggapan. 21% responden mendukung jika sistem pembelajaran online ini diterapkan untuk waktu ke depan. Dan yang terakhir yaitu kebermanfaatan. Hanya 24% responden yang menyatakan bahwa pembelajaran online berjalan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian keempat kategori tersebut, mulai dari kesiapan, penggunaan media, tanggapan, hingga kebermanfaatannya, menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha ekstra dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar guru dapat melaksanakan pembelajaran online ini secara efektif. Guru-guru perlu dibekali agar terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran ini. Selain itu, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran online ini juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu kritik dan tanggapan. Untuk keefektifan pembelajaran online, penelitian ini masih kurang spesifik. Butuh penelitian lanjutan untuk menjawab apa yang menjadi alasan konkret penghambat bagi keefektifan sekolah online dari perspektif guru tersendiri. Yang kedua, tidak adanya landasan teori dari instrumen yang digunakan seperti 4 kategori, yaitu kategori kesiapan, kategori media pembelajaran, kategori tanggapan, dan kategori kebermanfaatan. Selanjutnya yaitu tanggapan. Kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dari berbagai kondisi yang tak terduga, khususnya bagi pengajar yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, sangatlah penting. Guru perlu dipersiapkan agar mampu melaksanakan pembelajaran online dan mengikuti setiap perkembangan teknologi pada dunia pendidikan, sehingga tidak kaget apabila ada kondisi-kondisi yang tak terduga seperti mewabahnya virus corona ini. Berikut adalah daftar pustaka jurnal yang saya gunakan. Sekarang kita masuk pada hasil review jurnal internasional yang akan saya presentasikan. Jurnal internasional kali ini yaitu Effectiveness of Online Learning in Pandemic COVID-19.
Adapun reviewernya saya sendiri Muhammad Fahrul dan penulisnya yaitu Awal Bahason, Wulan Ayundiani, Muhammad Mukhrom, dan Aswar Rahmat pada tahun 2020. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang. Teman-teman bisa baca juga. Menurut Han dan Fahad, sejak coronavirus menyebar dengan cepat secara global dan berdampak langsung pada 33 negara di berbagai belahan dunia yang terjangkit virus corona, di mana 33 negara yang terinfeksi virus corona melaporkan ada 78.966 kematian yang disebabkan oleh coronavirus pada awal tahun 2020 dan angka kematian meningkat sekitar 2.468 kematian setiap hari karena coronavirus dan penularan yang sangat cepat dan kasus yang terus berkembang. Jadi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat pada masa pandemi COVID-19 telah menerapkan sistem pembelajaran online mulai dari proses belajar mengajar, bimbingan proposal atau skripsi, dan seminar proposal atau tesis sebagai bentuk implementasi WFH, work from home, hingga pemutusan rantai wabah COVID-19. Pembelajaran secara online tidak menjadi masalah bagi dosen dan mahasiswa di prodi yang telah menerapkan sistem e-learning atau blend learning, baik sistem teknis maupun budaya pembelajaran. Ya, jadi sesuai dengan judul dari jurnal tersebut, di latar belakang ini kita akan menjawab bagaimana efektivitas sekolah online, khususnya di sini pada Universitas Sulawesi Barat. Dan tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui media pembelajaran online yang dapat membuat mahasiswa antusias mengikuti perkuliahan, khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang baru saja menerapkan sistem pembelajaran online pada saat pandemi COVID-19 ini. Selain untuk mengetahui media pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu strategi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dalam menjaga antusiasme mahasiswa sehingga dapat tetap semangat belajar secara online di era pandemi COVID-19 ini. Ya, kita masuk pada landasan teori. Di sini terdapat 3 landasan teori yang kita temukan pada jurnal internasional ini. Yang pertama yaitu guru, pendidik, dan siswa terutama di Indonesia merasakan dampak COVID-19 yang menurut Wahyudi 2020 menimbulkan berbagai kepanikan di tingkat universitas yang belum siap untuk melakukan pengajaran online. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut Sukma Dinata, pembelajaran dengan menggunakan e-learning online memiliki berbagai keuntungan, yaitu yang pertama, biaya yang rendah, yang kedua, mengikuti perkembangan terkini, dan yang ketiga, bahan ajar yang dipilih sesuai kebutuhan, yang keempat, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, yang kelima, bersifat universal, yang keenam, dapat membangun komunitas. Dan landasan teori yang ketiga, menurut Denim, empati dalam arti menurut Heinz Kohut, yaitu kemampuan berpikir dan merasakan diri sendiri ke dalam kehidupan orang lain, sikap memposisikan diri kepada orang lain, dilakukan dengan sederhana dan tulus. Oke. Lanjut pada metode penelitian. Di sini ada 3 poin ya dari metode penelitian yang kami review dari jurnal tersebut. Yang pertama itu metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif.
dengan metode survei online. Metode pengumpulan sampelnya menggunakan simple random sampling, jadi sampel yang diambil yaitu secara acak. Yang kedua, sampel penelitian ini adalah 115 mahasiswa aktif pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Dan yang ketiga, instrumen yang digunakan pada jurnal tersebut yaitu kuesioner atau angket. Ya, dalam metode penelitian tersebut juga di sini kita paparkan pertanyaan dari kuesioner yang ada dalam jurnal ini dari 1 sampai 7 kurang lebih untuk menjawab seberapa efektif pembelajaran online menurut mahasiswa yang ada pada Universitas Sulawesi Barat. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah Anda sekarang melaksanakan kuliah online? Dan yang kedua, jika menyelenggarakan kuliah online, aplikasi apa yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan Anda dalam menghadiri kuliah online? Yang keempat, kendala yang sering ditemukan selama perkuliahan online. Yang kelima, apakah materi yang disajikan dapat dipahami? Yang keenam, apa pendapat Anda tentang kuliah online? Yang ketujuh, aplikasi apa yang cocok untuk menyelenggarakan perkuliahan online? Jadi kurang lebih 7 pertanyaan itu yang sudah dirumuskan dalam jurnal ini itu yang bisa menjawab nantinya seberapa efektif sekali lagi pembelajaran online selama pandemi COVID-19 ini. Kita masuk pada hasil analisa data dan statistik. Jadi teman-teman bisa lihat grafik tersebut ya. Grafik tersebut itu grafik yang ada di jurnal dari pertanyaan kuesioner yang pertama itu inilah jawabannya. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang aktif mengikuti perkuliahan online selama pandemi COVID-19 yang berjumlah 115 responden yang terdiri dari semester 2 yaitu 33%, semester 3 yaitu 3%, semester 4 yaitu 49%, semester 6 yaitu 12%, dan semester 8 yaitu 3%. Jadi total keseluruhan itu 100%, dan di sini itu responden yang paling banyak yang menjawab kuesioner ini adalah semester 4 ya, kalau teman-teman bisa lihat dari grafik tersebut. Oke, pada gambar yang selanjutnya yaitu diagram, gambar yang kedua ini penerapan dari sekolah online ya. Bisa teman-teman lihat 2% menjawab not dan 98% menjawab yes. Artinya dari 115 responden tadi itu ada 98% yang bisa mengikuti sekolah online ini atau pembelajaran secara online, dan hanya 2% dari 115 responden yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online. Pada gambar yang ketiga yaitu grafik dari aplikasi yang digunakan ya teman-teman. Yang pertama itu aplikasi Google Classroom. Bisa teman-teman lihat juga hanya 2% dari 115 responden itu yang menggunakan Google Classroom. Dan aplikasi kombinasi berupa WhatsApp, Google Classroom, Facebook, dan Zoom itu yang menggunakannya itu hanya 5%, dan aplikasi kombinasi WhatsApp, Google Classroom, dan Facebook itu 7% yang digunakan. Terus aplikasi kombinasi WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom digunakan hanya 10%. Kombinasi WhatsApp dan Zoom itu digunakan 11%. WhatsApp dan Google Classroom kombinasi tersebut digunakan 11%,
dan yang paling banyak digunakan yaitu WhatsApp saja dengan 54%. Jadi bisa dilihat ya di Sulawesi Barat tersebut itu, Universitas Sulawesi Barat itu, responden dari 115 responden itu mereka hanya mayoritas itu menggunakan satu aplikasi yang cenderung yaitu WhatsApp dari data tersebut ya. Pada gambar yang keempat berupa grafik, jadi tingkat kepuasan selama pembelajaran online. Jadi itu juga untuk menjawab pertanyaan yang keempat tadi itu ya. Kita bisa lihat ya. Yang pertama itu tidak puas hanya 8%. Kurang puas itu 21% dari pembelajaran online ini. Puas itu 50%. Cukup puas itu 18%. Dan yang paling puas itu hanya 3%. Jadi dari data tersebut itu kepuasan rata-rata ya cuma 50% ya dari grafik ini ya. Pada gambar kelima berupa grafik juga, yaitu kendala selama pembelajaran online ya. Teman-teman bisa lihat, jadi yang tidak ada kendala itu hanya 1% dari 115 responden itu. Yang kendalanya berupa kuota itu 18% dari responden. Terus kendalanya berupa jaringan dan kuota itu 46%, dan kendala berupa jaringan itu 37%. Jadi teman-teman bisa lihat kendala utama dari pembelajaran online di Sulawesi Barat itu, yang pertama itu jaringan dan kuota sangat berpengaruh sekali untuk bagi responden, dan juga di sini jaringan sendiri itu ya. Jadi kalau kita lihat ya kesimpulannya ya, yang paling besar itu menurut saya itu jaringan yang paling berpengaruh terhadap pembelajaran online di Sulawesi Barat tersebut. Dan pada grafik yang keenam ini yaitu penyampaian materi selama pembelajaran online ya teman-teman. Yang pertama itu sangat mengerti. Yang sangat mengerti itu hanya 3% dari responden tersebut. Yang mengerti itu penyampaian materinya 56%, dan yang kurang mengerti itu 35%, cukup besar juga, dan yang tidak mengerti sama sekali itu hanya 6% dari responden tersebut. Jadi kalau kita berbicara efektivitas tadi itu dengan data 56% itu ya lumayan lah, bisa lumayan efektif untuk media pembelajaran online, khususnya juga ini ada yang pertama kali menggunakan media tersebut gitu. Ya, pada gambar yang ketujuh ini menurut kami ini adalah yang terpenting dari jurnal ini untuk menjawab efektifnya belajar selama online. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah respon atau tanggapan dari responden terkait pembelajaran online. Yang pertama itu efektif dan tidak efisien itu ternyata 48% gitu kan. Terus yang kedua itu tidak efektif dan tidak efisien, tanggapan dari seluruh responden itu 36%, dan cukup efektif dan efisien itu 17%. Jadi kita bisa tarik juga kesimpulan di sini, mungkin efektif kalau kita lihat dari data-data di atas,
dari beberapa persennya mereka materi yang disampaikan, tingkat kepuasan mereka. Kurang lebih kenapa tidak efisiennya itu terjawab juga karena jaringan atau kota yang kurang memadai pada Sulawesi Barat tersebut. Kurang lebih datanya seperti itu. Dan gambar yang terakhir, kecocokan aplikasi yang digunakan selama pembelajaran online. Jadi menurut responden, menurut mereka aplikasi apa yang paling cocok mereka gunakan. Bisa dilihat datanya. Google Classroom dan Zoom itu hanya 9%, WhatsApp dan Google Classroom itu 10%, WhatsApp dan Zoom itu 6%, Facebook 4%, Google Classroom saja 3%, Zoom saja itu 8%, kalau WhatsApp itu 59%. Jadi yang paling banyak dan paling cocok menurut responden di Sulawesi Barat itu yaitu media WhatsApp ya. Kenapa media WhatsApp? Saya baca juga keseluruhan jurnalnya itu karena media WhatsApp itu tidak terlalu makan kuota juga. Satu itu, terus yang kedua itu lebih enteng jaringannya itu. Jadi kenapa kecocokan mereka dalam pembelajaran online kali ini itu media WhatsApp. Ya, kita masuk pada kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari pengisian angket mahasiswa itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran online yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 efektif dan tidak efisien ya. Efektif dilaksanakan karena kondisi yang menuntut pembelajaran online, dan tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak jika dibandingkan dengan perkuliahan offline. Biaya yang dikeluarkan terutama untuk membeli kuota internet. Untuk mengikuti perkuliahan online, aplikasi yang paling cocok digunakan selama perkuliahan online adalah WhatsApp karena dirasa lebih murah dan umum digunakan. Kendala yang dihadapi selama kuliah online adalah masalah jaringan ya teman-teman. Oke, kritik dan tanggapan ya. Yang pertama itu kritik dari kami itu penelitian ini belum memberikan metode ataupun solusi yang tepat untuk menjawab bagaimana agar kuliah online bisa berjalan secara efektif. Karena kalau kita melihat keseluruhan data itu cuman setengah atau rata-rata itu 50% lah kalau kita kalkulasikan, kurang lebih begitu. Dan juga ada kritik satu lagi itu pada data gambar yang pertama itu disebutkan itu diagram dari responden itu, profil responden itu ada kurang lebih semester genap yang menjadi responden, tetapi ada semester 3 nggak tahu ya, dan tidak dijelaskan dalam jurnal ini kenapa ada semester 3 yang mengisi kuesioner, padahal dalam kesempatan mereka memberikan kuesioner itu yaitu semester genap ya teman-teman. Jadi tidak dijelaskan juga apakah ini khusus dari universitas tersebut ada semester ganjil dalam perkuliahan semester genap, tidak dijelaskan dalam jurnal ini. Jadi itu berupa kritik juga ya, dan pertanyaan juga sebenarnya gitu terhadap penelitian ini. Adapun tanggapan kami, lemahnya atau kurangnya akses internet pada beberapa daerah terpencil di Indonesia menjadikan hambatan yang krusial bagi pembelajaran online, dan patut kita bersyukur sekarang itu pemerintah ikut andil dalam mempermudah mahasiswa yang ada di Indonesia dengan memberikan kuota belajar secara gratis sehingga bisa menjawab keefisienan pembelajaran online dalam penelitian atau jurnal ini ya. Ya, ini daftar pustakanya, teman-teman bisa lihat.
Baiklah, yang pertama kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan teknis berupa audio dalam video ini dan teknis-teknis lainnya yang menjadi kesalahan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mendengarkan video kami ataupun yang melihat video kami. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memperhatikan video ini sampai dengan selesai. Apabila ada pertanyaan ataupun bahan diskusi, silakan kita diskusikan pada saat jam mata kuliah psikologi sekolah. Sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semuanya.